dalam segala keadaan. Kami tahu Engkau Tuhan selalu bersama kami.
hari ini kita masih melanjutkan dari tema yang kita bahas sepanjang bulan ini. Ya, kita masuk dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, sedikit review yang minggu lalu saya boleh highlight sedikit ya apa yang Pastor Martha sampaikan. Yang jelas bahwa kita ini masuk dalam rencana Tuhan yang terutama memang kitanya. Karena Allah pertama kali bergerak melalui kitanya. Ya, ini yang akan kita jadikan dasar untuk kita buka hari ini. Kita landaskan pembahasan kita pada hari ini di Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita mulai dari situ dulu ya Bu ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya ibu-ibu ya. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas kalau melihat kita ini diciptakan asal-asalan atau iseng-isengannya Tuhan supaya dekorasi bumi ini bagus, dekorasi alam semesta ini bagus, supaya apa? Terus kemudian kita diciptakan di hari terakhir pula. Apakah kita cuma ngepasin aja? No. Jadi semua udah diciptakan sama Tuhan. Dari mulai bumi kosong nggak berbentuk segala macam, Dia ciptakan terang dan gelap, ya dipisahkan antara terang dan gelap. Kemudian daratan dan lautan, kemudian tumbuh-tumbuhan di dalamnya, binatang-binatang, kemudian yang merayap, kemudian terbang di udara, ya binatang yang ada di tanah segala macam, ya sampai semuanya komplit. Terakhir manusia diciptakan. Ya, apakah Tuhan itu planningnya cuma melengkapi ciptaan Dia dengan kita? No. Karena ini dikatakan sebelumnya di Efesus 2 ayat 10 tadi ada kata-kata yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada grand plan-nya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatunya. Dan ketika kita diciptakan, kita bukan diciptakan untuk melengkapi, no. Tapi memang udah desainnya seperti itu, udah rancangannya Tuhan seperti itu, kita ada. Dan kita ada ini pertama kali sudah dikasih labelnya. Apa labelnya? Buatan Allah, made in God. Kalau saya dulu mainan ya, seneng main mobil-mobilan, kalau dibalik selalu ada made in mana. Made in Hong Kong, made in China, made in Vietnam dan segala macam. But kita ini kalau dilihat karoserinya atau apalah gitu manufakturnya, made by God. Kita ini dibuat oleh Allah. Dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus, ada tujuannya, ada maksudnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang udah didesain sebelumnya dari Allah. Nah, kalau kita didesain oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik, yang pasti pekerjaannya Tuhan, sudah pasti kitanya dulu mesti berfungsi dengan baik. Kita mesti kembali kepada hakikat yang benar. Yaitu bagaimana kita memenuhi purpose-nya Tuhan. Bagaimana hidup kita, minggu lalu udah dibahas. Ya, bagaimana kitanya? Kita ini udah jadi pribadi yang benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan enggak? Secara pribadi. Secara pribadi kita udah selaras belum nih? Tuhan maunya ini, kita udah selaras belum sama kehendak Tuhan? Ya. Artinya begini bahasanya, kalau saya boleh ulang lagi sedikit minggu lalu ya gitu ya. Kalau misalnya kita ini tahu bahwa yang benar ini saya mesti mengasihi sesama. Tapi cek keberadaan kita pribadi, kita sendiri sudah melakukan hal itu belum? Sudah benar belum kita mengasihi sesama? Pak, boro-boro mengasihi sesama, lawang saya baca Alkitab aja masih bolong. Istilahnya seperti itu. Boro-boro Pak, saya mau mengurusi apa yang saya jalani sekarang. Lawang saya namanya jalan setiap hari aja masih suka bohong sama suami saya. Saya masih suka marah-marah sama anak saya. That kind of thing menjadi bahan evaluasi buat kita. Adakah benar kita ini ciptaan Allah? Apakah benar kita ini sudah mengamini bahwa kita ini buatannya Allah? Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita kan seringkali berpikirnya rancangan Tuhan buat saya ke depannya apa, kan gitu kan?
Wah, rancangan Tuhan tuh buat saya apa nanti ke depannya? Nanti saya akan melayani di sini, saya akan nanti bersama suami saya punya bisnis di sini. Nanti kalau suami saya jabatannya naik di sini, saya akan ketemu sama orang-orang seperti ini. Yes, itu jangka panjangnya. But jangka pendeknya kita lihat dulu nih, kita udah benar-benar mengamini bahwa kita ini buatan Allah atau belum? Udah belum? Pada hakikatnya kita ini buatan Allah atau belum? Ya, I hope itu yang ringkasan intisari minggu lalu sudah menjadi pemikiran buat kita, perenungan buat kita. Karena kalau ini gagal, Bu, boro-boro mikirin jangka panjang yang ke depan tadi, Bu. Susah kita melangkahnya. Karena kita masih struggle sama yang ini nih. Kita nih buatan Allah belum ya? Kalau buatan Allah kok yang ngegosip terus? Kalau buatan Allah kok ya baca Alkitab bolong-bolong dulu? Kalau buatan Allah kok ya begini. Let's cross check our heart. Langkah awalnya kita menyadari bahwa rancangan Allah yang besar itu dimulai dari saya. Ya, bukan berpikir bahwa wah ke depan tuh gitu, berarti aku mesti mikir nanti kalau misalnya ke sana gimana ya, apa yang mesti siapin ya? Nanti anakku universitas aku mesti nabung ini gini. Belum sampai ke sana dulu, kitanya udah bener belum di hadapan Tuhan? Karena rancangan Allah akan terjadi kalau kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan, baru kita berpikir mengenai step yang berikutnya. Wah, berarti saya persiapan ke sana ya Bu ya, Bapak ya. Saya persiapan untuk menghadapi kalau saya udah lumayan benar nih, saya baru bisa berpikir nanti ke depan saya mau melangkah kemana, saya mau ini, saya mau apa. Belum juga Bu. Nah ini hari ini saya mau sharing begini. Bu, selain diri kita ini gak bisa berjalan sendirian Bu. Ya, kita ini tidak bisa berjalan sendirian. Dari penciptaannya udah jelas, dari sejarah penciptaan udah jelas. Manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu yang dipercayakan Allah sendirian. Ya, coba kita lihat sekarang. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Amin. Bu, ini desainnya Allah. Manusia didesain Allah untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi. Menguasai bumi, menaklukkan bumi. Berarti Pak, kita mesti mendominasi area dunia. Betul. Betul. Mendominasi untuk apa? Untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada bumi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan salah, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya golongan, bukan untuk membuat anak-anak Tuhan harus jadi penguasa di dunia ini, no. Mengelola segala sesuatu yang ada di bumi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tapi lihat desainnya. Allah memberkati mereka. Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar, kemudian Allah berpikir tidak baik manusia ini seorang diri, aku akan memberikan penolong yang sepadan buat dia. Jadi diambil tulang rusuk dari Adam menciptakan wanita, dan kemudian Allah memberkati pria dan wanita tersebut, Adam dan Hawa, kemudian kasih tugas ini. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini desainnya Tuhan. Jadi kalau bilang desainnya saya ini pasti nanti berhasil Pak di apapun yang dikerjakan. Yes, betul, seperti itu. Tapi dengan attitude yang benar, dengan sikap yang benar, kita ini buatan Allah. Ini sadari dulu nih, kita ini buatan Allah. Kalau kita mau lompat ke situ, step pertama gagal, susah Bu dapetinnya. Tapi kemudian mesti dilihat bahwa melakukannya tidak sendirian. Ketika diberkati, kemudian ada kata-kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Gak bisa manusia melakukannya sendirian. Kita harus melakukannya secara bersama. Kalau dalam konteks kejadian ini dimulai dari mana? Dimulai dari kita dalam keluarga kita. Oke? Dimulai dari kita dengan keluarga kita. Oke Pak, paham saya. Berarti saya dengan keluarga saya harus bersama-sama untuk maju ke situ. Yes, saya bicara dulu dari konteks keluarga ya Bu ya. Saya bicara dulu dari konteks keluarga. Ya,
Nanti saya akan bicara dari konteks yang lainnya, tapi saya bicara dulu dari konteks keluarga. Kalau Tuhan bilang memberkati mereka, berarti yang diberkati lebih dari satu. Kalau dalam konteks keluarga, bukan kita sendiri yang bekerja, Bu. Ya, bukan sendiri kita yang bekerja, tapi kita bekerja dengan semua orang rumah. Apakah dengan suami saya, Pak? Yes. Cuma berdua, lihat. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Berarti anak kita masuk rencana juga gak, Bu? Yes. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari kita dengan pasangan kita. Right? Sekali lagi, ini konteksnya keluarga. Dimulai dari kita dan pasangan kita. Ya. Lalu apa, Pak, yang mesti saya lakukan dengan pasangan saya? Ya. Dengan pasangan saya, apa yang mesti saya lakukan? Kalau Allah memberkati kedua pihak ini, pria dan wanita, dan memberikan tugas yang sama kepada dua-duanya, ini dua-duanya loh, Bu, yang dikasih tugas, bukan cuma Adam loh. Ketika Allah memberkati Adam dan Hawa, Tuhan berkata kepada kedua-duanya, beranak cuculah, bertambah banyak. Berarti dua-duanya dengar nggak, Bu? Yes, dua-duanya dengar ya. Berarti mereka perlu sepakat nggak? Yes. Kalau sendiri-sendiri jalan nggak? Enggak, aku mau punya anak, Pak. Yes. Kapan? Ntar, Papa berkarir dulu 10 tahun baru kita punya anak. Enggak, Mama maunya sekarang. Udah gak sepakat. Ya. Dari hal yang sederhana saja, kita udah mulai harus sepakat dengan orang yang terdekat kita. Ya, sepakat. Nah, sekarang saya mau elaborate lagi. Kesepakatannya itu, Pak, saya mesti mulai dari mana? Sepakat perjanjian untuk atur rumah tangga ini itu, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya udah, Pak. Ya, terus saya kemudian apalagi nih, Pak? Sepakat untuk ngatur bisnis, sepakat untuk ngatur nanti gimana cara nolong keluarga yang lain. Bu, kunci untuk menaklukkan dunia, Bu. Kunci untuk menguasai dunia, penuhilah bumi dan taklukkan dunia, cuma satu. Apa itu? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Coba gantian ibu-ibu online sekarang. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Amin. Thank you, Bu Rinda. Lihat, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya balik lagi tadi ke Efesus 2. Kita ini buatan Allah. Berarti semestinya kita bisa mengalahkan dunia gak, Bu? Yes. Tapi lihat, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita buatan Allah, kita perlu satu tools ini, kita perlu satu weapon ini, senjata ini, Bu. Iman. Jadi kalau mau tanya, sepakat sama pasangan saya, sepakat yang mana dulu, Pak? Iman disepakati dulu, Bu. Iman disepakati dulu. Kita bisa benar-benar sepakat dengan pasangan kita enggak? Bahwa, Pak, kita nih harus menjaga kekudusan di hadapan Allah. Kita nih harus benar-benar bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus, Pak. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, betul? Berarti kita mesti sepakat sama pasangan kita untuk mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan sama-sama mengamininya dan kemudian praktek. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, Bu. Kalau iman gak dilakukan cuma sekedar di knowledge. Oh iya, aku harus mengerti ini. Oh iya, aku harus mengasihi. Aku harus bantu keluargaku. Tapi begitu praktek, tak dulu lah. Itu kan keluarganya, udahlah. Itu keluarganya udahlah, udah banyak nyusahin aku, banyak nyusahin suamiku, entah dulu lah. Tapi kalau Tuhan suruh bantu, sepakat sama suami, Pak kita bantu ya. Lihat, sepakat dalam iman dulu. Dalam rumah tangga ini dasarnya, sepakat sama iman dulu nih, sama pasangan. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau rancangannya beranak cucu dan penuhi bumi, berarti anak-anak kita ngikut. Kalau kita nggak sepakat imannya dengan pasangan kita, Bu, gimana anak-anak mau ikut? Betul nggak? Gimana anak-anak mau kita ikut? Sementara anak-anak punya nanti areanya tersendiri, Bu. Nggak mungkin kita yang ke kampus mereka, nggak mungkin kita yang ke sekolah mereka. Kalau kita ke sekolah mereka, paling kita mewarnai ibu-ibunya, betul? Kita paling ngobrol sama guru-gurunya. Anak-anaknya, ya anak-anak kita yang ngomong sama mereka dong, Bu, betul nggak? Ya kan?
Gimana kita mau melihat bahwa lingkungan di mana sekolah anak-anak kita itu penuh kemuliaan Tuhan, itu tugas anak-anak kita. Tapi kita perlu mewarnai mereka, Bu. Dengan cara bagaimana? Kita yang mewarisi iman itu kepada anak kita. Bisa gak kita sendiri? Saya cuma katakan bahwa kita perlu sepakat sama pasangan kita. Itu yang pertama. Kita mulai dengan sepakat dengan pasangan kita. Kalau kita sepakat dengan pasangan kita, baru kita bisa mewarisi sama anak kita. Baru kita bisa mewarisi sama anak kita. Sekali lagi saya baru bicara konteks mengenai keluarga ya Bu ya. Nanti saya akan bicara dari konteks lain. Ya, ini konteks yang pertama sama keluarga. Yuk kita sepakati dulu iman kita sama pasangan kita untuk bisa mewarnai anak kita nih, anak cucu. Ya. Karena ini harus berkesinambungan. Kalau suami kita menjadi terang di tempat kerja kita, kita bersinar di tempat area kita. Kita juga mau anak-anak kita juga bersinar di tempat terang mereka, bukan? Nantinya mereka nanti kuliah, kerja, mereka diharapkan untuk mewarisi iman tersebut. Kita kan gak mau sampai suatu kali nanti, anaknya Pak Alto tuh masuk TV, ya masuk TV, amit-amit gitu kan, pakai rompi oranye. Saya gak mau sama Pastor Marta. Nah tugas kami berdua mewarisi iman kepada anak kami ini. Baru formulasi ini tergenapi Bu, iman yang mengalahkan dunia. Semua dimulai dari iman Bu. Knowledge gak cukup. Ada berapa banyak orang yang sampai gelarnya S3, doktor, segala macam. Tapi kelakuannya kita bisa menilai hari ini. Orang yang hidup di teknologi maju sekarang ini, negara yang teknologinya maju, masih berargumen apakah harus mengaminkan yang namanya aborsi atau enggak. Coba lihat. Jadi knowledge enggak jaminan Bu, iman jaminannya. Nah gimana kita bisa menumbuhkan iman kita? Itu pertanyaan yang sekarang. Kalau saya udah mulai benar di hadapan Allah, buatan Allah, yuk mulai cari kesepakatan dengan orang-orang terdekat kita. Iman harus sama. Bertumbuh sama-sama. Kalau mulai di keluarga gimana caranya Pak? Yuk mulai tumbuhkan. Gimana kita bisa bertumbuh secara bersama dengan orang-orang serumah. Berdoa sama-sama. Ibadah mesbah keluarga sama-sama. Atau yang simpel deh, jalan bareng, ngomongin tentang iman. Iman tuh gak sempit cuma di pembacaan firman doang loh Bu. Prakteknya pun kita bisa warisi kepada anak kita. Papa tuh begini loh di kantor, mama tuh begini loh waktu ketemu sama teman-teman mama. Itu kan daily life, kehidupan sehari-hari. Bisa gak di-sharingkan sama kita? Bisa Bu, anak kita juga pasti ngerti value-nya. Kalau mama sama papa bisa begini dalam kehidupan sehari-hari, mestinya kamu bisa dong nak sama teman-temanmu. Loh itu loh. Ya, itu simple loh, hal yang simple. Itu kami mengkomunikasikan sama anak kami dari hal yang sederhana seperti itu Bu. Membentuk dia dari level yang seperti itu. Kita bisa gak duduk bersama sama anak kita, heart to heart, bukan heart to heart untuk ngomongin apa yang lagi tren di dunia ini. No, benar-benar bisa transfer faith gak? Transfer iman gak dengan anak kita? Kita mulai dengan pasangan kita, kemudian anak-anak kita. Terus kemudian mungkin ada ibu-ibu yang bertanya sama saya dan Pastor Marta, Bu, teorinya benar Bu, tapi sekarang saya susah untuk satu iman, level iman dengan pasangan hidup saya, dengan keluarga saya. What should I do Bu? Saya mesti gimana nih Pak Bu? Maka konteks yang berikutnya selain daripada keluarga di sini, Kejadian 1 ayat 28 juga membahas kalau kita tarik garis mundur, hubungan relationship antara manusia dengan manusia dalam komunitas yang sehat, komunitas iman yang sehat. Mulailah untuk bersepakat dengan orang-orang yang bisa satu level dengan kita. Kita gak bisa sendirian Bu. Kalau kita bilang, suami saya belum mengenal Tuhan Pak, fine. Cari rekan seiman yang bisa nopang iman kita supaya bisa memenangkan keluarga kita. Supaya bisa memenangkan keluarga kita. Cari rekan seiman. Kalau sudah ketemu sama rekan seiman, Bu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk sama-sama bersekutu, tumbuh bersama, satu rasa, satu sepenanggungan. Untuk apa? Untuk melihat karya Tuhan bisa dinyatakan di sini. Karena kalau saya pakai renungan saya, ini saya sharing renungan saya ya. Kalau misalnya dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Beranak cuculah bertambah banyak. Kalau misalnya saya sama Pastor Marta nih, saya nggak pakai konteks keluarga, oke?
Saya pakai konteks pelayanan. Saya, Pastor Marta sama Oma lah. Misalnya saya jalin begitu. Bapak kan sekeluarga. Oke, sekarang pisahkan antara saya dalam keluarga. Sekarang pribadi lepas pribadi. Saya, Oma sama Pastor Marta. Kami berdoa, kami sharing firman, kami kemudian berdiskusi apa segala macam. Kemudian kami bersepakat. Yuk, kita sekarang garap proyeknya Allah. Kalau proyeknya Allah ini bertambah banyak dan bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak, berarti kita mesti melahirkan orang-orang baru yang imannya sama kayak kita. Terus Tuhan bukain, ada satu wadah di sini, kita hand in hand, bahu membahu. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya kalau Engkau sediakan wadah ini, kami boleh bertumbuh. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan dari utara, selatan, timur, dan barat. Ada dong yang datang sama kami ikut ibadah. Terus buat apa? Terus kita buat halo. Enggak. Kita bertugas untuk bisa mewarisi iman ini kepada orang-orang yang datang sama kami. Nah, kalau kita sudah muncul di area ini, saya sudah lepas dari keluarga nih Bu ya. Kita bersama dengan komunitas kita. What should I do di komunitas yang sekarang ini tergabung? Yuk tingkatkan kualitas iman kita. Sama-sama, kita gak bisa mungkin memenangkan keluarga kita sendirian. Ask for help. Call a friend. Jeng, boleh berdoa sama-sama gak? Aku rindu banget minggu ini suamiku sama-sama ke gereja buat aku. Dari doa yang sama-sama yang tulus, yang sama-sama seiman, itu lama-lama jebol Bu, pintu Bu. Bisa Pak jebol, lihat formulasi. Ini saya selalu ngomong sama anak-anak Timotian, sama bapak-bapak saya selalu ngomong. Formulasi saya ketika saya berjalan sama Tuhan itu cari, minta, ketuk. Cari pasti menemukan. Minta pasti mendapatkan. Ketuk pintu dibukakan. Kalau kita gedor-gedor terus tuh pintu Tuhan, gak mungkin Tuhan gak bukain Bu. Tapi sepakat. Ya. Sepakat. Aku rindu banget suamiku ini bertobat. Aku juga Jeng. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Supaya suamimu terima kemurahan Tuhan dan bisa tumbuh imannya. Komunitas itu seperti itu Bu. Selain dari kegiatan yang lainnya ya Bu ya. Kita bisa ketemu dalam komunitas, kita punya acara-acara di luar persekutuan, silahkan, monggo. Tapi esensi ini jangan ditinggalkan. Beranak cuculah, bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkannya itu. Gimana mau menaklukkan kalau kita gak berpegang sama iman. Itu loh konsepnya. Jadi kalau punya wadah seperti ini Bu, yuk manfaatkan. Kita relate dengan orang-orang seiman kita. Kita bekerja sama, partnership secara iman. Bisa gak? Bisa. Bu, masih ingat cerita Paulus dan Silas ketika di penjara? Ya. Mereka di penjara, mereka nyanyi pujian ya, betul ya? But lihat behind the scenes. Ada jemaat-jemaat yang berdoa gak Bu di belakang? Yes. Itu sepakat iman loh Bu. Terobosan terjadi. Nah level seperti itu udah ada belum? Saya sudah mengalami di keluarga. Puji Tuhan, sekarang ayo kembangin di komunitas. Atau sebaliknya, saya belum ada nih di keluarga nih. Cari teman di komunitas yang bisa breakthrough itu. Cari. Karena itu tujuannya. Ya. Kisah Para Rasul 2 itu ketika kehidupan jemaat mula-mula, mereka berkumpul untuk memecahkan roti, belajar bersama dan memuji Tuhan, betul? Itu konsepnya seperti itu. Mereka bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengajaran. Dan kemudian apa? Dipraktekkan. Makanya jumlah mereka setiap hari bertambah, betul nggak? Coba lihat Kisah Rasul pasal 2. Setiap hari loh, bukan itu kan minggu depan tambah 2. Minggu depan itu setiap hari nambah-nambah loh Bu. Apa nggak sepakat iman mereka itu? Itu Yesus mewariskan itu kepada 12 rasul mereka. Dan 12 rasul itu sepakat. Kita melihat hari ini buahnya. Rancangan Tuhan luar biasa. Dari 12 rasul sekarang berapa miliar orang di dunia ini. Tapi semua dimulai dari 2000 tahun yang lalu Bu. Yang Yesus tuh benar-benar meyakinkan Petrus, kamu ini buatan Allah. Kamu diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yohanes, kamu ini buatan Allah. Kamu diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Yakobus, satu-satu loh Bu, 12 diterangin seperti itu. Yudas juga Pak, Yudas juga. Tapi pilihan adalah manusia sendiri. Right? Pilihan ada di manusia itu sendiri. Saya nggak tahu karena nggak ceritakan. Apakah 12 rasul itu pada akhirnya mereka hidup dalam keluarga yang memuliakan Tuhan? Mungkin belum.
Karena baru itu Yesus beri terobosan dalam kehidupan mereka. Ketika 12 itu kerjasama, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Kesepakatan. Saya hari ini cuma berbicara mengenai kesepakatan, Bu. Kalau kita bisa bersepakat dalam iman, itu yang terpenting, dalam iman. Ibu akan melihat nanti rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku. Nah, itu merancang cuma bagaimana nanti sampai bisnis suamiku berhasil. Padahal Tuhan lebih dari itu. Dari bisnis berhasil, anak buahmu terima Tuhan. Rekan bisnismu terima Tuhan. Itu rancangan Allah. Kalau kita bisnis berhasil terus kita entertain klien dengan cara-cara yang duniawi, lah gimana mau memperkenalkan Kristus, Bu? Tapi kan udah caranya begitu, Bu. Saya kenal sama orang-orang, Bu, yang firm entertain klien gak pakai hal yang esek-esek. Gak pakai minum-minum. Berhasil kok, Bu. Sepakat. Sepakat. Dalam keluarga sepakat, dalam komunitas sepakat. Dalam gereja bersepakat. Oh, dahsyat. Dahsyat. Nah, coba kita evaluasi sekarang. Dalam kehidupan kita pribadi. Mulai dari Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita sudah belum mengamini bahwa kita ini buatan Allah? Udah benar belum ya? Saya sharing minggu lalu sama bapak-bapak juga seperti itu. Udah benar belum ya? Kalau sebentar-bentar saya ngomel, bentar-bentar saya emosian di jalan, bentar-bentar saya gak bisa kontrol emosi saya sama anak saya ini buatan Allah belum ya? Coba itu dulu. Kalau itu udah, yuk sekarang mulai melangkah. Sepakat. Belum planning lebih jauh dulu, Bu, belum. Sepakat dalam iman. Dan itu rancangan Allah di Kejadian 1:28, Bu. Kita menaklukkan dunia. Kita mulai dengan kesepakatan. Sudah banyak cerita mengenai kesepakatan di mana suami istri sepakat. Di kantornya suami bride. Ada tantangan, Bu, tapi suami bisa menaklukkan hal itu. Sepakat dalam iman. Anak-anak dalam sekolah ada masalah. Tapi ketika suami istri sepakat mewarisi iman kepada anak-anak. Lihat dampaknya. Di sekolah pun anak-anak jadi luar biasa. Dan itu warisan iman yang kita harus berikan kepada mereka. Dalam rangka apa? Bertambah, beranak cuculah, bertambahlah, penuhilah bumi, taklukkan dunia. With what? With faith. Hari ini saya cuma memberikan perenungan sederhana aja. Sepakat dalam iman. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Yang berikutnya, yuk sepakat. Karena kita gak bisa menaklukkan dunia sendirian. Kita gak bisa menggarami dunia sendirian, Bu. Rasul-rasul Yesus perlu partner untuk menggarami dunia. Gak bisa berjalan sendirian. Paulus sendirian, Pak. Siapa bilang Paulus sendirian? Kalau Paulus sendirian, dia gak akan nulis surat buat Titus, buat Timotius. Dia gak akan tulis surat buat mereka. Karena mereka berpartner dalam iman. Lihat hari ini kejadiannya. Sepakat dalam iman. Kalau keluargamu belum, sepakat dengan teman-teman di komunitas. That's what we are for. Iman. Start dari kita. Tuhan, aku udah benar belum di hadapanmu ya? Aku udah benar belum di hadapanmu ya? Kalau engkau menginginkan aku nih benar-benar tulus setia, ada yang belum tulus gak ya Tuhan ya? Ada yang belum serak sama rancanganmu gak Tuhan ya? Aku nih buatan Allah, mestinya aku serupa dan segambar dengan Tuhan loh. Kalau hari ini aku masih malas-malesan, aku serupa dan segambar dengan Tuhan gak? Kalau hari ini aku masih suka gampangin sesuatu, aku nih buatan Tuhan gak ya? Kalau hari ini aku masih lebih suka hangout sama teman senang-senang dibanding persekutuan, aku nih buatan Tuhan apa enggak ya? Cross check. Jadi terang dan saksinya. Udah enggak Efesus 2 ayat 10 menjadi bagian kita? Yang berikutnya, sudah enggak Kejadian 1:28 kita jalanin? Sepakat. Pakai apa, Pak? Iman. Ini menjadi perenungan saya, Bu, kiranya menjadi sesuatu yang bisa dipegang dan dihayati dan diaplikasikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.